akan terjadi disintegrasi sehingga bisa saja 2030 Indonesia itu sudah tidak ada. Ada polemik tahun 2018 itu. Ketika kampanye presiden, Pak Prabowo, calon presiden waktu itu, berbeda tuh gini. Oh, Indonesia bahaya. Indonesia itu akan bubar pada tahun 2030. Kalau kita masih seperti gini-gini aja. Di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita. Gak apa-apa. Itu pidato kampanyenya Pak Prabowo di 2018 ketika akan running sebagai dalam Pilpres. Orang ribut. Apa dasarnya Pak Prabowo? Apa dasarnya mengatakan 2030 bubar? Kan kita sudah punya perpres. 2045 kita sudah jadi Indonesia emas. Pak Prabowo mengatakan, itu saya baca dari sebuah buku. Judulnya Ghost Fleet. Barisan Hantu. Siapa penulis buku Ghost Fleet ini? P.W. Singer. Nah, oleh Pak Prabowo itu dilempar ke publik, lalu publik ribut. Itu buku apa? Itu ternyata buku novel. Novel intelijen. Seorang penulis tentang perang dan teknologi perang. Mengamati soal intelijen, lalu dia nulis buku. Suatu saat kelak, ketika tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada dan bla 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 bla, itu jadi dasar. Pak Prabowo waktu itu diserang habis-habisan. Wah, habis itu masa buku doang yang dibegitukan. Tapi saudara, Pak Prabowo itu tidak sepenuhnya salah. Kenapa Pak Prabowo sudah dihitung begitu kok bilang bubar? Bubar kalau Indonesia itu tidak ada penegakan hukum dan keadilan. Kalau hukum dan keadilan tidak tegak. Kalau hukum dan keadilan tidak tegak. Saudara, sebuah negara bubar. Hancurnya bangsa-bangsa besar. Di masa lalu itu. Kalau ada orang besar punya uang bersalah. Minta tidak dihukum. Kalau ada orang kecil bersalah langsung dihukum. Itu yang menyebabkan negara seperti Mesir hancur. Persia hancur. Romawi hancur. Tiongkok ganti-ganti pemerintahan. Cina itu hancur karena ketidakadilan. Setiap ada dinasti, hancurnya setiap dinasti itu karena ketidakadilan. Sehingga Nabi lalu berkata, hadis yang kita hafal semua, fa ayyamallah lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqatatu yadaha. Demi Allah, agar negara tidak hancur seumpama anakku Fatimah saja mencuri, saya potong juga tangannya. Agar negara tidak hancur seperti diramalkan di tahun 2030. Ini yang harus kita jaga, saudara. Ini yang harus kita jaga. Jadi secara moral, saudara, jaga negara Indonesia ini dengan cara itu. Boleh, saudara, ambil keahlian apapun, belajar. Tapi juga ada dasar moral. Kita akan berlaku adil. Karena begini, Nabi Muhammad itu benar. Di dalam fakta sejarah, suatu negara hancur kalau ketidakadilan muncul. Mbak, Majapahit, bahaya sekali, hancur. Kenapa? Ketidakadilan karena perebutan kekuasaan di antara para pangeran. Demak, hancur. Mataram, hancur. Sriwijaya, hancur. Tiongkok, Mesir, zaman dulu ada Fir'aun, Arab, hancur karena ketidakadilan. Nah, kenapa ketidakadilan itu menyebabkan kehancuran? Ada 4 urutan. 4 urutan terjadinya kehancuran sebuah negara. Yang ini harus kita jaga. 1, manakala di negara itu terjadi disorientasi, menyimpang dari tujuannya, menyimpang dari ideologinya.
menyimpang dari ideologi. Ideologi mengatakan kita harus berlaku adil, kok tidak berlaku adil? Karena kalau sudah disorientasi akan timbul yang kedua, namanya distrust. Distrust itu ketidakpercayaan. Wah, pemerintah apa tuh? Hakim apa tuh? Jaksa apa itu? Tidak percaya saya. Saudara, kalau sudah disorientasi lalu terjadi distrust akan muncul yang ketiga, namanya disobedience. Disobedience. Pembangkangan. Pembangkangan itu melawan keputusan pemerintah. Saya tadi di sini nih, lewat sini nih. Saya duduk sama Pak Janet sama Adidan tuh ada demo di sini. Tolak eksekusi putusan pengadilan, ada demo dekat sini. Itu contoh disobedience. Kalau orang diperlakukan tidak adil, ngelawan. Tidak jelas putusnya. Rempang. Kasus rempang. Itu disobedience. Karena proses-proses yang tidak adil. Nah saudara, kalau disobedience ini dibiarkan terus, tidak saudara perbaiki, akan terjadi disintegrasi sehingga bisa saja 2030 ke Indonesia itu sudah tidak ada. Sebab itu ini tugas saudara. Perjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di bawah panji-panji demokrasi yang bermartabat. Karena saudara mengelola Indonesia yang besar tadi. Oleh sebab itu saya anjurkan saudara ikut pemilu. Milih siapa? Terserah. Saudara bisa Google apa yang saudara perlukan. Oh, saya perlu ini. Pilih dia yang bisa wakil saudara siapa. Oh, ini yang cocok nih mewakili saya. Oh, ini yang cocok memimpin saya. Agar nanti kepemimpinan itu berkesinambungan untuk mengelola Indonesia. Dulu ketika Indonesia akan didirikan, terjadi perdebatan. Negara apa yang mau kita dirikan? Orang-orang Islam yang diwakili oleh Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Maskur, Abikus Cokro Suyoso, Agus Salim, Kahar Muzakir, dan yang lain-lain, itu ingin Indonesia ini kalau merdeka supaya didirikan sebagai negara Islam, supaya didirikan sebagai khilafah. Sebut istilah khilafah itu adalah Abikus Cokro Suyoso dan Sukiman Wirosanjoyo harus khilafah. Kenapa? Ini Islam semua penduduk kita. Lalu Bung Karno bilang, enggak, kita dirikan negara sekuler saja. Kenapa? Karena kalau agama disatukan dengan negara itu di mana-mana kacau. Kata Bung Karno, saya orang Islam, tapi Hatta orang Islam, Yamin orang Islam, tapi kita tidak ingin negara khilafah, tidak ingin negara Islam. Kita ingin negara kebangsaan sekuler. Terjadi perdebatan, dicapailah jalan tengah, tidak usah khilafah lah, dan tidak usah sekuler lah. Jadilah kita milih sebuah negara kosmopolit. Kosmopolit itu apa? Negara yang terbuka, bersatu di dalam keberbedaan.